Sebuah rahasia. Dahulu kala ada seorang pria yang meninggalkan kampung halamannya di India Utara untuk tinggal di India Selatan. Setelah cukup lama tinggal di sana, akhirnya ia menikah dan berkeluarga. Suatu hari, istrinya telah mempersiapkan makanan untuknya. Nasi yang disajikan masih panas, namun pria itu langsung memakannya dengan sangat lahap, seakan-akan seperti orang yang sudah lama tidak makan. Melihat tingkah laku aneh suaminya, si istri merasa keheranan, lalu bertanya, "Tidak ada orang yang ingin merebut makananmu, mengapa kamu makan dengan tergesa-gesa?" Si suami menjawab, "Ini ada rahasianya. Aku tidak akan memberitahukannya kepadamu." Si istri yang mengira suaminya memiliki alasan khusus dengan sungguh-sungguh memohon agar dirinya diberitahu. Setelah sang istri memohon selama setengah harian, akhirnya si suami pun menjawab, "Nenek moyangku memiliki cara makan seperti ini, maka sekarang saya pun mengikuti cara nenek moyang ketika makan." Saudara-saudari, Sui Yuan menjelaskan cerita itu demikian. Banyak orang yang dalam menjalankan kehidupannya tidak memikirkan tepat atau tidaknya sebuah patokan atau teladan. Mereka selalu mengikuti aturan yang diturunkan dari nenek moyang tanpa mempedulikan apakah aturan tersebut cocok dengan jalan kebenaran. Alih-alih jalan kebenaran, yang akan didapat justru rasa malu. Orang seperti ini akan tetap merasa bangga meskipun harus selamanya tinggal di dalam lumpur, sehingga sama sekali tidak bisa mendapatkan kebenaran sejati. Menurut perkataan nenek moyang kita, cara makan yang baik adalah dengan menggunakan tangan. Dan tempat makan paling baik adalah di dalam gua atau di dahan pohon. Jika kita tetap mengikuti aturan-aturan tersebut, artinya kita tidak boleh memakan makanan yang telah dimasak dan harus terus hidup dari mengkonsumsi daging mentah atau buah-buahan liar. Kita juga tidak boleh menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dan hanya menggunakan kedua tangan dan kaki untuk berjalan. Hal-hal tersebut sangatlah tidak mungkin untuk dipraktekkan di zaman sekarang. Tingkah si suami dalam cerita di atas tentu saja merupakan sebuah kekonyolan. Tetapi prinsip mempertahankan dan menjalankan hal-hal yang sudah kuno seperti yang dilakukan si suami masih sering terlihat pada zaman sekarang. Orang-orang semacam ini melihat bahwa tradisi itu sifatnya permanen dan tidak boleh diubah. Kemajuan zaman juga dipandang sebelah mata dan tidak dianggap penting. Mereka sama sekali tidak memahami situasi dan kondisi yang membuat generasi terdahulu melakukan suatu kebiasaan. Apapun yang nenek moyang mereka lakukan, mereka akan mengikutinya dengan sukarela tanpa berpikir lebih jauh apakah hal tersebut masih pantas untuk dikerjakan. Sifat seperti ini meskipun menjengkelkan, tetapi masih bisa dibilang polos dibandingkan dengan sifat orang-orang yang akan kita bahas berikut ini. Ada orang-orang yang sangat mengagungkan cara kerja nenek moyang atau orang dari generasi sebelumnya, tetapi tujuan mereka hanya untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri. Dilihat dari luar, mereka adalah pengagum dan pemuja budaya tradisional yang diwariskan turun-temurun. Tetapi di dalam hati, mereka berniat memanfaatkan sebuah tradisi untuk mencari uang dan mendapatkan untung. Orang seperti ini gemar mencari sampah sejarah. Alasannya karena budaya yang asli dan sejati sulit untuk dikuasai dengan benar, sedangkan sampahnya lebih mudah dipahami.
Mereka menyebut diri mereka masyarakat modern yang ilmiah dan berbudaya, tetapi orang lain hanya memandang mereka sebagai orang yang masih percaya tahayul dan tidak logis. Jika tipe orang pertama masih bisa disebut salah memahami, tipe orang yang kedua bisa disebut salah jalan. Kehadiran mereka membuat langit yang semestinya cerah menjadikan berawan dan mendung. Saudara dan sahabatku, cerita dan ulasan yang sederhana dan menarik dari Sui Yuan dalam bukunya The Living Wisdom of the Buddha sungguh sangat menginspirasi bagi kita. Paling tidak kita diajak untuk berpikir bahwa budaya yang asli dan sejati itu sulit untuk dikuasai dengan benar, sedangkan sampahnya lebih mudah dipahami. Ada orang yang salah memahami, ada orang yang salah jalan. Yuk kita belajar dari banyak hal, dan semoga cerita dan penjelasan dari kisah The Living Wisdom of the Buddha ini menginspirasi kita untuk hidup benar, bahagia dan penuh cinta. Salam, Tuhan mencintai kita semua dengan hati yang berkobar.